Apa kabar semuanya? Baik ya? Saya akan menyampaikan firman Tuhan, judulnya adalah, ya, judul yang sangat kontroversial sekali. Judulnya adalah berkat Tuhan. Be careful, fasten your seat belt. Tadi Pastor Antoni tanya, ini mau berapa kali lipat? 30, 60 atau 100? Saya bilang ini berkali-kali lipat. Nah, berkat Tuhan ini sekarang menjadi topik yang ada di mana-mana. Ya, dari dahulu kala pun sudah dibicarakan dan diekstrimkan di dalam beberapa gereja di mana hampir semua khotbah mereka dari minggu ke minggu fokusnya atau intinya tentang ini. Namanya berkat Tuhan, tetapi seringkali orang Kristen mereka hanya cari berkatnya dan lupakan Tuhannya. Namanya berkat Tuhan, mereka hanya mau berkatnya tetapi tidak mau Tuhannya. Jadi mereka cuma mau berkatnya, selesai dapat berkat, mereka tidak mau Tuhannya. Padahal di dalam berkat itu ada banyak sekali hal-hal yang Tuhan sediakan buat kita bukan secara materi. Nah, ayat yang saya ambil adalah ayat yang sangat kontroversial juga. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan. Dan saudara berkata, wah, langsung amin. Betul? Iya Pak, kerja kan capek. Dan ayat ini sangat menghibur hati saya karena susah payah tidak akan menambahi. Berarti kerjanya nggak pakai ngoyo kata orang Jawa. Nggak pakai maksa. Ya, duitnya tuh datang secara gampang, mudah. Ada lagi ayat pendukungnya. Nah, ini yang seringkali dipakai oleh hamba-hamba Tuhan yang menitik beratkan pada khotbah seperti ini. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Come on Riverside. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Muncul lagi susah payahnya. Sebab ia memberikan pada waktu tidur. Siapa yang suka ayat ini? Satu suka, yang lain gak suka. Ini enak banget loh. Diberikan pada waktu apa? Tidur. Tidur artinya definisi paling sederhana dari tidur adalah tidak ngapa-ngapain. Setuju? Betul ya, tidak ngapa-ngapain ya. Cuman ayat ini saya protes. Karena saya mengalami insomnia. Susah tidur berarti saya gak diberkati. Loh saudara paham maksud saya, kan diberikan. Nah, kalau saudara suka menggali, saudara suka explore, saudara bisa buka dalam beberapa versi terjemahan yang lain. Ternyata ayat ini bukan diberikan kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Tetapi ayat ini lebih kepada orang yang tidak bisa rest atau tidur. Jadi bunyinya harusnya ngapain kerja ngoyo-ngoyo sebab Tuhan memberikan orang tidur. Artinya kita harus ada waktu untuk istirahat. Tetapi tak apalah ya, daripada berdebat itu terjemahan yang lain, kita pakai terjemahan bahasa Indonesia yang kita punya. Dia berikan berkat pada waktu tidur. Saya baca-baca ada satu investor, namanya agak susah nih. Lo Keng Hong. Ya, salah ya bacanya. Lo Keng Hong. Ya, udah benar. Dia dijuluki sleeping investor. Artinya dia invest terus dia bobo, sleeping investor kan. Terus Tuhan berkati dia pada waktu tidur. Tapi saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu. Apapun yang si Lo Keng Hong ini invest di awal sebelumnya pasti dia kerja. Setuju? Tidak mungkin uang yang dia invest itu datang dengan gratis cuma-cuma tanpa usaha. Pasti dia juga berusaha. Setelah itu baru dia invest dan dia tidur. Tetapi apa sih maksudnya kedua ayat ini bahwa berkat Tuhan itu menjadikan kita kaya tanpa susah payah. Nah mari kita lihat background daripada kedua ayat ini. Amsal 10 ayat 22 dan Mazmur 127 ini ditulis oleh orang yang sama. Namanya Raja Salomo. Nah, saudara harus tahu. Kitab Mazmur tidak semuanya ditulis oleh ayahnya Raja Daud. Tetapi ada ditulis oleh orang lain juga. Dan ayat Mazmur 27 ayat 2 ini
tulisan persis mirip dengan yang tadi kita baca. Kalau saudara baca kitab Salomo, itu isinya itu paling banyak kata yang paling pertama itu. Sia-sia. Jadi tulisan ini, yakinlah kalau saudara baca di Alkitab, saudara pasti bilang ini, nyanyian siara Raja Salomo. Nah, dia mengatakan dalam 2 ayat di buku yang berbeda, bahwa berkat Tuhan itu ada yang buat kita tanpa kita berusaha atau kita berupaya. Nah, siapa Raja Salomo? Saya kasih sedikit background tentang authornya atau penulisnya. Raja Salomo dikatakan dalam Alkitab adalah raja yang paling kaya yang pernah ada dan raja yang paling berhikmat yang pernah ada. Artinya tidak ada raja, perdana menteri, presiden atau kepala negara manapun yang seberhikmat dan sekaya Raja Salomo. Oke, iseng-iseng saya cari di Google. Berapa kekayaan Raja Salomo? Ada sebuah tulisan, itu orang iseng itu pergi hitung kekayaannya Raja Salomo. Warisannya saja, warisan dari Daud. Oke, warisan saja. Itu bernilai 1.207,5 triliun. 1.200 triliun saudara, kalau beli cendol dapat berapa tuh? Gorengan dapat berapa? 1.200 triliun. Itu baru warisan saja, belum kekayaannya Salomo secara pribadi. Warisan yang diturunkan. Oke, dia udah kaya, dia udah berhikmat, pinter, ganteng pula. Idaman ibu-ibu dan para remaja. Tidak heran Alkitab mencatat istri dan gundiknya ada 700. Tetapi bisa next. Dia berkata di dalam Pengkhotbah 1 ayat 2. Aneh banget raja ini dengan kekayaan 1.200 triliun lebih. Sia-sia belaka kata Pengkhotbah. Buku ini pun ditulis oleh Raja Salomo. Kesia-siaan belaka segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Apakah kekayaan termasuk di dalamnya? Apakah ketenaran termasuk di dalamnya? Pelayanan termasuk di dalamnya enggak? Karena segala sesuatu. Dia bilang apa? Sia-sia. Tetapi di 2 ayat sebelumnya dia bilang berkat Tuhan jadikan kaya. Bobo aja bisa kaya katanya. Tetapi di Pengkhotbah 1 ayat 2 dia bilang sia-sia. Lah anjurannya berkat Tuhan bisa jadikan kita kaya. Tapi kenapa sia-sia? Nah ini yang saya akan coba sharingkan pagi hari ini. Dan yang ngomong ini bilang yang sia-sia ini bukan saya loh ya. Kalau saya bilang kaya itu sia-sia saudara pasti ketawain. Kenapa? Oh Henry. Ya, beli baju aja dicicil. Halo, itu kalau saya yang ngomong. Tapi ini raja yang 1.200 triliun, bahkan saya cari, ya saya juga cukup iseng cari dia di Google. Berapa sih kekayaan Salomo per detik? Kalau si Bill Gates katanya 5,4 detik. 1 detik 5,4 juta. 1 detik kekayaannya Bill Gates 5,4 juta. Jeff Bezos ya itu punya kekayaan 54 juta. Pernah dia punya kekayaan itu 54 juta per detik. Per detik saudara bukan per tahun. Raja Salomo diprediksikan kekayaan 3 orang terkaya di dunia digabungkan jadi satu. Belum tentu sama seperti Raja Salomo. Saya prediksikan 1 detik Raja Salomo punya kekayaan 150 sampai 200 juta per detik. Jadi kalau Raja Salomo batuk, gaji GM 4 orang selesai. Loh benar gak sih? Dia batuk 1 detik itu 150 sampai 200 juta. Tapi dia ngomong seperti ini. Segala sesuatu adalah sia-sia. Dia katakan seperti itu. Jadi berkat Tuhan seperti apa yang untuk saudara dan saya jadi kaya tanpa kita usaha. Padahal raja yang paling kaya ini bilang berkat yang menurut kita materi itu sia-sia. Persepsi umum daripada orang Kristen kalau dengar berkat itu selalu dihubungkan dengan materi. Setuju? Bahkan kalau saya habis berkhotbah
Di tempat lain, itu paling sering gereja-gereja lain itu kalau kasih amplop, persembahan kasih mereka bilang gini, Pak ini ada berkat Tuhan. Secara tidak langsung otak saya langsung menyimpan perkataan, oh berkat Tuhan itu sama dengan amplop. Dan ini persepsi yang dipunyai oleh rata-rata kita. Jadi kalau ada orang yang bilang berkat di depan ini langsung otak kita itu connect dan konteksnya adalah materi atau uang. Di dalam buku yang sama, Amsal dan pasal yang sama tadi kita baca, Amsal 10 ayat 22 berkat Tuhan jadikan kaya susah payah tidak menambahinya. Muncul kata ini di dalam ayat keempat. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Orang malas akan jatuh miskin, orang yang rajin akan menjadikan, yang ngomong orang yang sama, di pasal yang sama, tetapi di ayat sebelum ayat berkat Tuhan tadi. Saudara paham maksud saya? Dia bilang, hey, kalau malas miskin. Ini berarti materi sudah nih. Udah ngomong yang rohani-rohani. Kalau rajin pasti kaya. Dan di ayat 22 dia bilang berkat Tuhan jadikan kaya susah payah tidak menambahinya. Terus ngapain rajin? Ada peribahasa. Dapat lagi dari Google. Peribahasanya bunyi begini, kayaknya peribahasanya ini jarang saya dengar, mungkin saudara juga jarang dengar. Bunyinya gini, ringan tulang, berat perut. Saudara tahu gak artinya? Ringan tulang, berat perut. Artinya itu orang yang rajin, banyak berkatnya atau banyak rezekinya. Kalau saya ringan tulang, gak ada perut. Ya, itu artinya orang rajin banyak berkatnya. Orang dunia berpegang prinsip ini. Saudara setuju gak sih? Bahwa orang rajin kaya. Tetapi Salomo tadi katakan bahwa berkat Tuhan yang jadikan kaya susah payah tidak menambahinya. Tidak salah kedua-duanya, kedua ayat tersebut. Ini adalah prinsip umum yang kita semua alami. Setuju? Saudara tidak bisa hanya berdoa, menyembah, datang ke gereja dan saudara malas bekerja. Saudara jatuh miskin. Tetapi Raja Salomo memberitahukan prinsip bahwa rajin bisa kaya secara materi. Secara materi. Nah saya kasih sedikit gambaran apa yang terjadi waktu Tuhan ciptakan manusia pertama kali di kitab Kejadian. Saudara catat saja, Kejadian 1 ayat 28. Waktu Tuhan selesai buat manusia, dia langsung berkati. Setuju? Kemudian Kejadian 2 ayat 15 setelah dia berkati, dia bawa manusia itu taruh di taman Eden dan dia suruh kerja. Nah itu prinsip penciptaan manusia pada awal, diberkati dulu baru kerja. Artinya berkat Tuhan itu sudah ada baru saudara bekerja. Sehingga kalau yang rajin kaya. Tapi kalau miskin, kalau malas, miskin. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya sudah percaya kepada Tuhan dan bertobat lahir baru. Kita harus yakin bahwa keadaan kita secara hukum, atau yang paling sering dipakai de jure itu, kita kembali seperti pada Adam yang mula-mula. Serupa dan segambar dengan Tuhan, setuju? Karena kita telah ditebus, kita telah diselamatkan oleh Kristus. Kita jadi seperti itu sehingga waktu kita kerja berkat Tuhan itu sebenarnya sudah ada. Ini secara materi saya katakan. Secara materi. Sehingga kalau saudara rajin, saudara dapat prinsip ini hasilnya. Saudara pasti kaya. Pertanyaan, orang dunia yang tidak mengenal Allah melakukan prinsip ini kaya enggak? Kaya enggak? Bisa, banyak. Banyak, bahkan yang jelas-jelas menentang Kristus, kaya enggak? Kalau enggak kaya, kenapa dia bisa berani menentang Kristus? Karena dia kaya, makanya dia berani menentang Kristus, bukan? Karena itu adalah berhalanya. Dia punya sesuatu power dan dia mau menentang Kristus dengan kekayaannya. Bisa. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan berkat Tuhan jadikan kita kaya, susah payah tidak menambahi. Bukan yang ini, saudara. Kalau kita terjebak dengan yang materi ini, saudara kerja terus. Bagus yang disampaikan oleh Pak Chandra. Dan teman-teman kita di sini visi untuk 3K.
kesehatan keluarga dan keuangan buat Riverside. Bagus. Tetapi saudara mesti ingat bahwa bukan itu yang sebenarnya disebut berkat Tuhan. Jadi kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Kalau saudara fokus cuman ini, saudara dan saya akan cepat khawatir. Betul? Khawatir duitnya kurang, yang sudah kaya khawatir duitnya hilang. Kan begitu biasanya, khawatir itu kan cuma dua. Kurang atau duitnya hilang. Yang kaya khawatir juga. Duitnya hilang, kalau taruh di sini, investasi nanti bisa hilang. Yang pas-pasan, sebenarnya hidup pas-pasan itu paling enak tuh. Mau liburan, pas ada uangnya. Ya kan, anak lahiran, pas ada uangnya. Ya kan, mau beli mobil, pas ada uangnya. Pas-pasan tuh paling enak. Nah orang yang pas-pasan tuh takut kurang. Orang yang berkelebihan hartanya takut hilang. Nah Yesus pernah berkata di dalam Matius 6 ayat 32 sampai 33. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu apa sih? Kita tarik ayat sebelumnya. Yesus sedang berkata kepada pendengarnya masalah kekhawatiran, makan, minum, dan pakai. Tarik lagi ayat sebelumnya, itu Yesus lagi khotbah tentang Tuhan dan mamon. Yang pernah dikhotbahkan oleh Pak Chandra di sini, mamon dan apa itu saya lupa tuh. Money dan mamon kalau nggak salah. Jadi ayat ini backgroundnya lagi bicara Tuhan dan mamon, Tuhan dan uang. Terus dia turun. Tuhan bilang gini, hey, kamu itu gak usah khawatir. Karena burung di udara dia pelihara. Betul? Saudara pernah dengar ayat itu kan? Itu kan paling sering dipakai oleh hamba-hamba Tuhan tuh. Bunga di padang dia hiasi. Gak usah khawatir. Nah kita baca ayat itu kita pikir Tuhan itu seperti menghibur. Saya baca dari kacamata yang lain, persepsi yang lain. Itu sebenarnya sifatnya seperti menyindir. Karena ada ayat ini. Bangsa yang tidak mengenal Allah saja cari juga. Masa kamu yang mengenal Allah ikut-ikutan cari? Atau berfokus kepada itu yang menjadikan utama. Itu sebenarnya ayat yang bilang burung di udara dipelihara. Itu dia menyindir. Bahwa burung aja bisa makan. Kok takut? Kira-kira begitu. Bunga di padang aja dihias. Masa kamu takut telanjang? Karena dia kasih tahu bahwa orang yang tidak kenal Tuhan saja bisa. Kemudian dikatakan akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu. Khawatir kita seringkali menandakan kita pikir Tuhan tidak tahu. Benar gak? Khawatir kita seringkali menandakan kita pikir Tuhan tidak tahu keadaan kita. Sehingga Yesus bilang, Bapa di surga tahu kita perlu itu. Nah ayat berikutnya yang keluar. Yang juga dipakai oleh hamba-hamba Tuhan. Yang ngomong berkat Tuhan. Cari dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka ini kalimat ini yang akhirnya diserbu masyarakat luas. Semuanya akan ditambahkan kepada kita. Berkat Tuhan menjadikan kaya susah payah tidak menambahinya. Tahukah Bapak Ibu bahwa di dalam bacaan ini Tuhan sedang menunjukkan khawatir kita dan saya pakai istilah khawatir Tuhan ya. Tuhan gak pernah khawatir, saya tahu. Khawatir kita dan kekhawatiran Tuhan berbeda. Khawatir kita besok mau makan apa ya? Besok mau minum apa ya? Besok mau pakai apa ya? Khawatir Tuhan adalah kalau kerajaan dan kebenarannya tidak ada di dalam kita, dia khawatir. Karena kita akan binasa. Jadi fokusnya berbeda dari pandangan Kristus, dari pandangan Yesus dengan pandangan orang yang lagi dengar. Tuhan bilang kamu cari apa? Maksud saya kamu harus cari siapa, bukan cari apa. Kamu cuma makan, minum, pakai yang bangsa lain yang kafir tidak kenal Tuhan juga cari. Nah percayakah saudara bahwa kerajaan Allah dan kebenarannya itu merujuk kepada pribadi Kristus? Setuju? Dia lagi berdiri di depan mereka.
Itu seperti menyindir. Saudara paham maksud saya? Kamu salah cari. Kamu cuma cari nasi putih, kamu cari air minum, kamu cari baju, kamu cari sepatu, kamu cari sendal. Ini loh yang berdiri di depan kamu gak cari. Karena dia bilang tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ada di dalam Kristus. Dia lagi berdiri depan mereka. Tapi mereka lagi ribut. Besok mau makan apa? Nggak salah saudara. Saya tahu kurang duit itu bikin pusing, bener. Saudara bikin sakit kepala migrain lebih baik daripada kurang duit. Karena kalau saudara migrain minum Panadol selesai, setuju? Tapi kalau kurang duit pusingnya itu minum Panadol satu pabrik pun gak selesai. Ya lewat sih. Ada amin di rumah Tuhan. Saya tahu kita bayar listrik vouchernya itu tidak pakai doa dan shalom. Kita bayar pakai uang. Betul? Saya tiap hari buka Tokopedia cari diskon yang sebesar-besarnya untuk voucher listrik. Saya pernah ditelepon oleh bank. Ini buka-buka kartu aja sudah nih. Buka-buka kartu kredit maksudnya. Ditelepon oleh bank. Saya beli voucher listrik 500 ribu buat sebulan. Ketahuan deh. Bank telepon saya. Karena otomatis itu langsung masuk notifikasi bank. Di atas 500 ribu bisa bikin cicilan. Jadi bank telepon, Pak ada transaksi 500 ribu. Mau dibuat cicilan gak? Mbak jangan mbak, itu voucher listrik. Kalau dibikin cicilan kan bulan depan saya juga beli. Oh iya Pak ya terima kasih, tutup langsung. Saya tahu. Kita semua tahu bahwa itu penting, betul. Tapi Yesus bilang, hei. Coba kita sekarang melihat dengan cara yang berbeda. Bukan cari apa tetapi cari siapa. Oke, saya sudah mau selesai. Nah, ada 2 ayat lagi. Boleh balik di PowerPoint saya. Di dalam buku yang sama Amsal, di pasal yang sama muncul lagi ayat seperti ini. PR buat saudara kalau saudara mau pulang baca Amsal 10. Semuanya secara komplit saudara baca. Saudara akan melihat bahwa Amsal ini ngomong bukan masalah materi. Dia bilang begini, berkat ada di atas kepala siapa? Sekarang main orang benar lagi sekarang. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Ini ayat 2 ini beriringan dengan tadi tuh. Orang rajin, kaya, malas, miskin. Tiba-tiba muncul ini. Bahwa orang benar itu ada berkatnya. Upah orang benar membawa kepada kehidupan. Apakah kehidupan ini cukup materi? Saya rasa bukan. Karena kalau Alkitab bilang kehidupan, itu bukan kehidupan yang seperti kita punya persepsi atau punya dalam pikiran kita. Muncul 2 kata ini, 2 ayat ini orang benar. Saya bisa menarik kesimpulan di sini. Ternyata yang paling penting bukan kayanya atau berkatnya, tetapi orangnya. Benar enggak? Setahu saya, setiap kita tidak bisa jadi orang benar tanpa Tuhan. Setuju? Saudara berdiri di depan orang, saya orang benar. Tidak bisa. Yang paling valid, Tuhan yang ngomong saudara orang benar. Karena untuk jadi orang benar, itulah berkat Tuhan yang sesungguhnya buat kita. Yaitu kita dibenarkan oleh karena Yesus. Kita ditebus, kita dibayar oleh karena Yesus. Jadi kekayaan sesungguhnya yang dia bilang membuat kita jadi kaya. Berkat yang sesungguhnya yang membuat kita jadi kaya. Susah payah tidak menambahinya. Berkat itu namanya Yesus. Kenapa saya berani berkata begitu? Karena Efesus 2 ayat 8 bilang. Kita selamat tidak dengan susah payah. Karena Yesus yang melakukannya untuk kita. Halo? Halo? Kita jadi kaya diberkati oleh Dia dengan tidak susah payah. Tidak usah rajin. Itu yang disebut passive income.
Diam aja, Yesus yang susah payah, Yesus yang buat, Yesus yang menderita, Yesus yang dianiaya, Yesus yang disalib. Supaya kita dibenarkan jadi orang benar. Tadi saudara baca di 2 ayat Amsal 10:22 dan Mazmur 127. Ada muncul 2 kata susah payah. Bahasa Inggrisnya bilang sorrow, penderitaan. Yesaya 53 ayat 4 bilang apa? Penderitaan kitalah yang dipikul oleh Yesus. Jadi saudara pikir itu materi? Yesus pikul salib dengan menderita supaya saudara punya uang? Yesus dicambuk, ditusuk dengan duri, ditombak supaya saudara punya uang bulanan? Saya rasa terlalu remeh-temeh. Untuk dapat uang saudara harus melakukan transaksi. Setuju gak? Saudara kalau mau dapat uang saudara harus melakukan transaksi. Saya punya apa? Tenaga. Saya datang ke Pastor Anthony sebagai owner dari Livingstone. Punya lowongan gak? Henry kamu punya apa? Saya punya tenaga. Kita melakukan transaksi. Saya bekerja, saya kasih tenaga. Habis itu akhir bulan saya dapat uang. Semua uang yang di tangan kita itu dilakukan dengan transaksi. Saya mau kasih tahu, bahkan warisan sekalipun. Saudara bilang, Pak itu uang gampang warisan. Saudara pasti melakukan transaksi. Entah itu hubungan saudara, hubungan keluarga, betul? Saudara mesti ngurus warisannya juga kan mungkin datang sendiri tiba-tiba. Saudara mesti ngurus ke segala macam pihak bukan supaya warisan itu jatuh kepada saudara. Bahkan, mohon maaf, perusahaan MLM yang menjanjikan saudara pasif income itu pun harus melakukan transaksi. Loh benar gak sih? Pak, nanti setiap bulan dapat begini. Tapi di awal saudara mesti kerja dulu. Benar? Bangun jaringan, kejar member, buy one get one, buy one get two, buy one get three, macam-macam lah. Tapi yang ini, yang Efesus katakan tadi, kita sama sekali tidak buat apa-apa. Dia cuma bilang begini, cukup percaya saja. Kemarin saya sempat mikir begini, kenapa kita begitu yakin janjinya MLM ada passive income, tapi kita tidak terlalu percaya kalau Yesus janji. Percaya saja, selamat. Gak usah ngapa-ngapain, saya yang buat. Kamu gak usah susah payah, gak usah kerja keras. Saya, karena itulah berkat yang sesungguhnya. Semua transaksi tadi saya bilang semua uang yang saudara dapat dilakukan dengan transaksi. Kecuali satu saudara. Yang tidak bisa dibuat dengan transaksi kita kasih apapun. Gak bisa bayar. Namanya dosa. Hutang uang saudara bisa cari dengan solusi manusia. Betul? Siapa yang punya hutang di sini? Gak akan angkat tangan lah. Saya mau kasih tahu, hutang saudara, hutang uang bisa diselesaikan dengan solusi manusia. Setuju gak? Ujung-ujungnya saudara datang aja ke Pastor Anthony Diakonia. Pastor Anthony lagi nih. Diakonia aja bantuan gereja, pasti ada solusinya. Saudara datang ke bank, saudara kredit, dapat duit. Kalau banknya mau. Tapi kalau hutang dosa, saudara gak bisa datang ke bank. Bahkan saudara tidak bisa datang ke gereja dan minta bantuan. Untuk hutang dosa saudara. Karena gereja gak punya solusi untuk hutang saudara. Hutang dosa. Yesus yang punya solusi. Karena yang bisa bayar problem. Saya sebut dosa itu problem mustahil. Problem mustahil artinya semua solusi manusia tidak bisa menyelesaikannya. Dosa adalah problem mustahil yang bisa diselesaikan oleh manusia. Makanya Yohanes 3:16 dibunyikan seperti ini. Sungguh besar kasih Allah akan dunia ini. Karena dia tahu lu bolak-balik sampai mampus pun dosa gak selesai. Mesti dari saya yang kasih. Baru problem. Kan dia bilang ini, tiada yang mustahil bagi. Kita pakai ayat itu kan buat cari uang. Tiada yang mustahil bagi Tuhan artinya
dosa, problem yang mustahil itu tidak mustahil bagi Tuhan. Dia bisa datang kepada seisi dunia dan bilang, gak mustahil. Dosa kamu bisa diampuni, dosa kamu bisa ditebus. Karena saya orang yang bisa melakukan yang mustahil bagimu. Tapi jangan pakai ayat itu hanya melulu untuk uang dan materi dan berkat yang seperti itu. Saya mau selesai dengan kalimat ini. Kita sering kali datang kepada Tuhan, cuma lihat apa yang ada di tangannya. Dia bisa kasih apa? Apa yang ada di dalam tangan Tuhan. Berkat apa yang ada di dalam tangan Tuhan. Fokus kita cuma apa yang ada di dalam tangannya. Dia bisa berkati kita, uang, pekerjaan, jodoh, promosi. Kita lupa, harusnya jangan fokus apa yang di tangannya. Tapi fokus siapa yang dia berikan yang tergantung di kayu salib. Bukannya di tangannya. Bahkan saya pernah dengar pendeta khotbah begini. Kalau kamu doa belum didengar, ketok pintu surga. Saudara pernah dengar gitu? Saudara bisa ketok pintu surga? Gak apa-apa lah kita pakai istilah itu. Ketok pintu surga. Maka surga akan terbuka dan mencurahkan berkat bagi kita. Oke, tapi saya mau kasih tahu. Yang punya surga sudah datang buat kita. Ngapain saudara ketuk pintu surga? Yang punya surga sudah datang buat saudara dan saya. Dia bukan kasih kita pintu. Dia bukan kita kasih jendela surga. Dia tidak kasih takhta, dia tidak kasih mahkota, dia tidak kasih jubahnya. Dia kasih dirinya. Dia kasih pribadinya buat kita. Tapi kita cuma lihat di tangan. Jadi kalau Tuhan, saudara dalam doa, saudara-saudara cuma lihat tangannya, mungkin Tuhan mau kasih tahu, kamu salah lihat. Saya kasih semuanya ini, seluruh hidupku. Aku serahkan kepadamu. Kenapa kamu cuma fokus kepada yang di tangan? Pada diam semua ya. Dan Yesus pernah berkata dalam sebuah khotbah dia bilang begini. Untuk apa? You gain the whole world and you lost your soul. Buat apa kamu cari kekayaan? Saya bilang bukan gak boleh kaya, gak boleh cari materi. Cari Bapak Ibu, cari. Karena kalau enggak kamu pusing. Kalau enggak ada uang buat bayar listrik, buat bayar uang sekolah, pusing. Cari. Tetapi ingat, jangan lihat cuma di tangan. Seluruh pribadi Allah itu sudah diberikan buat kita. Jangan cari kemuliaannya saja, tahtanya, mahkotanya. Cari pribadinya. Karena yang punya surga sudah diberikan buat kita. Sehingga buat apa kita punya seisi dunia ini, tapi kita kehilangan nyawa kita. Nyawa kita gak bisa ditransaksi dengan uang, dengan harta, dengan sertifikat tanah. Nyawa kita hanya bisa dibeli dengan nyawanya Kristus. Amin. Dan seringkali juga ada satu ayat yang disalahgunakan. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya kamu semua memperoleh kelimpahan. Dan kita langsung berpikir kelimpahan. Raja Salomo 1.200 triliun, istri 700. Wow. Raja Salomo, raja yang paling kaya, di akhir hidupnya, Pengkhotbah 12 bilang, semua sia-sia, ini kesimpulanku, takutlah akan Tuhan. Karena itu yang menyelamatkan kita. Karena itu yang paling penting, bukannya di tangan, tetapi seluruh kehidupan Tuhan yang sudah diberikan buat saudara. Terima kasih sudah mendengarkan saya pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap hati saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Apakah sharing pagi hari ini membantu saudara? Thank you.